Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Ketika Cinta Memanggilmu? Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur dari cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu, yang tentunya semakin hari akan semakin seru, semakin greget, dan membuat kita semua penasaran. Di video kali ini, Mimin akan menceritakan tentang ulasan dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu untuk episode tanggal 25 Februari 2025. Dan di sini, Mimin juga akan membagikan poin-poin penting dan juga pelajaran yang bisa kita ambil dari episode tersebut. Nah, kira-kira pelajaran apa saja ya yang bisa kita ambil dari episode tersebut? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Di awal episode kita diperlihatkan bagaimana saat itu Amira, Aksa, dan juga Bella yang akhirnya menandatangani surat perjanjian atau kontrak pernikahan Aksa dan juga Amira. Untuk mengamankan surat kontrak tersebut, surat kontrak itu akan dipegang oleh Bastian Rahardian ya kawan-kawan. Dan setelah selesai membicarakan masalah kontrak, saat itu Bella mengajak Aksa dan juga Amira untuk mengobrol bertiga. Bella saat itu mengatakan bahwa dirinya melakukan semua ini untuk melindungi Aksa dari orang lain, karena Bella tidak mau jika nantinya anak Bella akan lahir tanpa adanya seorang ayah, karena ayahnya lebih memilih bersama dengan wanita lain. Ya, meskipun saat itu Amira terlihat setuju dengan apa yang Bella lakukan, namun Aksa terlihat sangat keberatan karena biar bagaimanapun saat ini Aksa mulai jatuh cinta kepada Amira. Sementara itu di sisi lain, Reno yang pada saat itu mencoba untuk menggoda Maya pura-pura kesleo ya kawan-kawan, sehingga Reno akhirnya dibawa ke taman sekolahan. Dan di sana Hilda ternyata melihat mereka berdua, namun Hilda tidak tahu wanita siapa yang bersama dengan Reno, sehingga Hilda pun mencoba untuk mengejar Reno. Dan pada saat itu Reno ternyata bersembunyi di dalam kafe ya kawan-kawan bersama dengan Maya. Dan di sini kita bisa melihat bagaimana Yuda benar-benar sangat perhatian kepada Hilda ya kawan-kawan, dimana Yuda menutupi Hilda agar Hilda tidak kelihatan menangis di tempat umum. Yuda benar-benar sangat perhatian kepada Hilda sehingga membuat Reno pun terlihat sangat cemburu ya kawan-kawan. Lalu kemudian adegan pun berganti, di mana pada saat itu Amira mengajak Aksa untuk ke sebuah kafe ya kawan-kawan, di mana di sana kafe tersebut sudah didesain untuk Pak Bram ya kawan-kawan, karena di sana Amira akan menghadirkan Adam Black untuk menyanyikan lagu dari Yance Mahadipa yang merupakan artis idola dari Pak Bram. Saat Adam menyanyikan lagu itu, Pak Bram pun teringat tentang kenangan di masa lalunya, di mana dirinya saat itu sedang mengendarai mobil bersama dengan anak perempuannya, dan anak perempuannya pun ingin menonton konser Yance Mahadipa. Namun naas, di hari itu juga mobil yang dikendarai oleh Pak Bram ternyata mengalami kecelakaan sehingga merenggut nyawa dari anaknya. Melihat bagaimana saat itu Aksa dan juga Amira berhasil untuk merebut kembali Pak Bram dari Lian Bagaskara, Lian pun saat itu ingin menyabotase mobil Aksa dan juga Amira ya kawan-kawan agar mereka berdua celaka. Namun untungnya saat itu Adam merekam semua pembicaraan Lian Bagaskara, sehingga Lian pun akhirnya mengurungkan niatnya untuk menyabotase mobil. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu.
Setiap hari, Mimin akan membagikan informasi-informasi penting dan juga terbaru dari sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Dan Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Lalu kemudian adegan pun berganti, di mana saat itu ketika Lian keluar, ternyata Lian bertemu dengan Yuni dan juga Raisa ya kawan-kawan. Saat itu Yuni mengatakan bahwa Raisa adalah anak kandung mereka dan Raisa sangat ingin bertemu dengan ayahnya. Namun Lian benar-benar menolak ya kawan-kawan. Bahkan hal itu membuat Amira pun sangat gregetan. Amira bahkan sampai menghampiri Lian Bagaskara dan memberikan beberapa ceramah kepada Lian Bagaskara mengenai tentang anaknya itu. Hal itu membuat Lian benar-benar marah. Namun saat itu Aksa merasakan adanya sebuah ikatan antara Lian dan juga Amira, sehingga Aksa pun bingung ya kawan-kawan, apa yang sebenarnya terjadi. Apa mungkin karena memang Amira ingin melindungi Raisa sehingga terciptalah sebuah ikatan antara Amira dan juga Lian Bagaskara. Hingga pada akhirnya saat itu Amira pun membawa Raisa untuk kembali ke rumah sakit, dan di rumah sakit Raisa juga sempat meminta bantuan Amira ya kawan-kawan untuk menyelidiki tentang kebenaran tentang jati dirinya, karena sejak kecil Raisa tahu bahwa dirinya dititipkan ke panti asuhan oleh ayahnya karena ibunya meninggal pasca melahirkan Raisa. Namun ketika Amira memberitahukan hal ini kepada Yuni terlihat begitu sangat emosi dan bahkan mengatakan hal-hal yang tidak baik kepada Amira, dan hal ini membuat Amira benar-benar sangat bersedih ya kawan-kawan. Amira yang saat itu bersedih pun akhirnya membuat Aksa merasa kasihan, sehingga Aksa membawa Amira ke suatu tempat ya kawan-kawan, di mana tempat itu terlihat seperti bukit. Namun saat Amira dan juga Aksa naik, ternyata ada angin yang cukup kencang dan membawa beberapa daun, sehingga daun itu pun sampai menempel di rambut Amira, dan hal itu membuat Aksa membantu Amira untuk membuang atau menyingkirkan daun-daun tersebut. Namun di kepala Aksa juga ada satu lembar daun yang menempel, sehingga Amira mencoba untuk menghilangkannya. Namun Aksa sampai salah paham. Aksa mengira bahwa Amira akan mengejuk dirinya ya kawan-kawan. Wah, benar-benar episode yang cukup seru ya, sangat membuat kita semua benar-benar makin penasaran dan makin greget. Pelajaran yang bisa kita ambil dari episode kali ini yaitu tentang sebuah perasaan ya kawan-kawan, di mana ikatan batin yang kuat seharusnya bisa membuat Amira dan juga Bu Yuni merasakan perasaan yang familiar, dan mereka juga bisa saling mengerti bahwa mereka itu adalah anak dan juga ibu ya kawan-kawan. Nah, makin seru kan? Makin greget dan makin membuat kita semua penasaran. Makanya nih, jangan sampai ketinggalan untuk terus saksikan sinetron kesayangan kita semua, yaitu sinetron Ketika Cinta Memanggilmu, yang akan tayang setiap hari pukul 18.20 hanya di SCTV. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin membagikan informasi-informasi terbaru mengenai dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Terima kasih juga untuk teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai dengan selesai ya. Ambil sisi positifnya dan juga tinggalkan sisi negatifnya, karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.